Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Untuk segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita senantiasa memuji Allah dan berselawat kepada Nabi untuk nikmat yang hari ini kita nikmati. Hari ini Bunda buat video untuk Imam dan juga Mutia. Kenapa Bunda buat video ini? Karena Bunda tahu, Nak, Bunda tidak akan selamanya berada di sisi Imam dan adik Mutia. Mungkin kita suatu saat nanti akan terpisah. Abang akan segera menuntut ilmu. Adik juga akan mengalami hal itu. Atau bahkan sudah harus bekerja, mencari penghidupan sendiri, mandiri, atau bahkan berkeluarga. Dan yang pasti juga bahwa kematian itu juga akan menjadi bagian dari hidup kita. Masya Allah. Bunda membuat video ini dan mengisinya dengan wasiat-wasiat yang Bunda anggap perlu dan penting, karena tinggal bersama pun tidak selalu sempat menyampaikan hal-hal yang harus Bunda sampaikan. Jadi Imam dan adik punya kesibukan main, Bunda juga punya kesibukan. Kalau ada waktu dan momen untuk saling memeluk, Bunda hanya ingin menghabiskan detik-detik itu dengan memeluk adik dan abang tanpa harus membebani hati dan pikiran adik sama abang. Jadi ada beberapa hal yang ingin Bunda sampaikan. Ini adalah wasiat, bukan berarti Bunda akan meninggal dalam waktu dekat, tapi yang pasti kita tidak akan selalu bersama, Nak. Akan ada saatnya ketika Mutia dan Imam nanti beranjak remaja, kemudian dewasa, dan bahkan memiliki kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Imam dan adik akan merasakan hampa, kecewa, sakit hati, pedih, marah, gagal, dan itu pasti menyakitkan. Ada kalanya abang dan adik butuh tempat untuk bercerita, tapi pertimbangan abang sama adik mungkin gak harus dengan bunda atau ayah. Tentu ada pertimbangan satu dan lain hal. Bunda juga pernah mengalami itu. Imam butuh nasihat, adik butuh nasihat. Bukalah video ini, Nak, bahwa jika kalian butuh nutrisi hati dan jiwa, saat tidak ada satu nasihat pun, tidak ada satu suara pun yang bisa masuk ke dalam logika dan hati kalian, buka video-video ini dan dengarkan bahwa setiap manusia itu akan mengalami hal sama seperti itu. Jatuh, kecewa, gagal, marah, terpuruk, dan sebagainya. Ada orang yang kemudian membawa dirinya mencari hiburan dan kesenangan bersama orang-orang lain, atau dengan musik, dengan
makanan, minuman, hiburan, dan sebagainya. Tapi nak, untuk anak bunda, abang Imam dan adik Mutia, dalam keadaan hampa dan terpuruk, saat itu juga, saat ini juga nak, dimanapun kalian berada, jika Imam cari masjid terdekat, ambil wudhu dan temui Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik Mutia atau abang Imam juga, dimanapun kamu saat ini, bentang sajadah, dirikan sholat, dan sampaikan segala kebutuhan hajatmu atau bahkan keluh kesahmu kepada Allah. Keluarkan semua beban hati dan jiwamu nak. Apapun yang memberatkan pikiranmu, sampaikan kepada Allah. Saat bahkan bunda pun tidak bersamamu, saat ayah pun tidak di sisimu, Allah senantiasa menantimu, menunggumu untuk sekedar minta pertolongan, dan Allah akan senantiasa menolong. Apapun itu, uang, pertolongan, bantuan, tenaga, waktu, jikapun Allah tidak serta-merta menghadirkan dirinya, Allah akan hadirkan zat-zat zahir yang akan menolong kalian melalui orang-orang di sekitar kalian yang bahkan mungkin tidak kalian kenal. Begitu juga dengan materi, uang. Maka naik, jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah jauh dari Allah. Begitu juga ketika kalian menjalani kehidupan sehari-hari, kalian menganggap bahwa kehidupan kalian baik-baik saja, normal, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, kalian harus senantiasa mengawal batin kalian. Kalian harus senantiasa mengawal jiwa kalian, rasa kalian terhadap Allah. Saat membaca Al-Quran sudah mulai tidak istiqomah, saat sholat sudah mulai tidak bisa berdoa dengan mengucurkan air mata, saat amalan-amalan sunnah sudah mulai ditinggalkan, sadarilah nak, ada yang salah dan harus segera diperbaiki. Kawal hati kalian, kawal iman kalian, senantiasa dikawal. Dan di saat seperti itu, ketika kalian menyadari hal itu, bangkit, baca Al-Quran yang tadinya hanya sekali atau bahkan tidak, giatkan kembali. Sholat duha, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita ya nak. Sholat tahajud, puasa sunnah, itu semua yang akan menjaga kalian, bukan hanya di akhirat dari api neraka, bukan hanya di yaumil hisab, tapi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian mampu menjaga kebaikan itu, maka Allah pastikan langkah kalian juga akan selamat. Orang-orang yang ada dalam lingkungan kalian juga orang-orang yang baik, jauh dari keburukan. Insya Allah, bunda tidak akan bisa menjaga kalian senantiasa. Bunda tidak akan bisa senantiasa mencukupi kebutuhan, keperluan kalian. Tapi Allah, melalui amalan-amalan baik kalian, amalan-amalan baik kalianlah yang akan menjadi tali penyambung antara pertolongan Allah dengan kehidupan kalian sehari-hari. Tolong nak, jaga
jaga hati dan jiwa kalian, jaga rasa kalian terhadap Allah. Walau bagaimanapun kalian sedang jatuh cinta, walau bagaimanapun kalian sedang menikmati kehidupan keberhasilan kalian, atau justru sebaliknya, dalam keadaan terpuruk dan kecewa, dalam keadaan hampa dan bersedih, jangan pernah biarkan Allah hilang dari batin kalian setiap saat, setiap hari. Rutinkan zikir-zikir, rutinkan wirid-wirid yang Rasulullah ajarkan. Banyak dalil-dalil yang disampaikan. Baca buku-buku yang bermanfaat, kitab-kitab yang baik, nutrisi untuk jiwa kalian, nutrisi untuk batin kalian. Baca juga buku-buku yang berwawasan, nutrisi untuk pikiran kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan tubuh. Pastikan 3 hal ini terpenuhi, nak. Jiwa kalian butuh nutrisi. Apa itu? Rasa dekat dengan Allah. Ruh kalian, jiwa kalian akan gelisah, meronta, dan mencari dalam kebingungan dan kebimbangan manakala kalian jauh dari Allah. Ruh itu, jiwa itu akan merindukan penciptanya. Dan ketika ia tersiksa dengan rasa rindu, dia akan gelisah, bimbang, merana. Kalau bahasa bunda sih, hari ini yang paling keren tuh baper gitu loh. Tapi kalau zaman Imam sama adik Mutia nanti gak tahu ya. Dan pikiran, kalian harus memberikan nutrisi kepada pikiran kalian dengan sains, ilmu, pemahaman, membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan kajian-kajian atau video-video kajian dari ustadz dan ustazah. Di zaman Imam dan Mutia nanti mungkin fasilitasnya akan jauh lebih mutakhir. Dan yang terakhir, nutrisi untuk tubuh. Kalian harus tetap sehat ya nak. Doa, ibadah, membaca Al-Quran itu adalah nutrisi untuk jiwa, untuk batin, untuk dekat dengan Allah. Dan ruh kalian akan nyaman, akan tentram ketika tetap tersambung dengan Rabb-Nya. Pikiran kalian harus diisi dengan ilmu. Maka setiap perjalanan hidup yang kemudian membuat kalian terbentur, pikiran kalian akan terbuka untuk mencari solusi, bukan hanya terpuruk dalam kebaperan. Kemudian Imam juga harus sehat. Bunda yakin nanti saat Imam dewasa, dan saat ini mungkin ya, ketika Imam melihat video ini, Imam sudah sehat, sudah tidak asma lagi, insya Allah. Allah sembuhkan Imam dari segala penyakit. Imam sudah hobi makan yang banyak ya nak, minum yang banyak, yang sehat. Buat adik Mutia, karena adik anak perempuan, dan juga abang juga, hati-hati dengan dosa ya nak. Buat abang, buat adik, hati-hati dengan dosa ya nak. Sekecil apapun, sebagaimana kalian menjaga tubuh kalian untuk tidak terluka pada saat kapanpun, pada saat bermain, pada saat berjalan, maka jagalah hati kalian dari dosa nak. Sekecil apapun yang mampu kalian deteksi, jika itu adalah dosa. Dan bunda berharap, bunda meminta kepada Allah supaya Allah memberikan furqan kepada kalian, memberikan petunjuk kepada kalian untuk dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dosa, mana yang berpahala. Semoga Allah berikan
kesempatan itu juga untuk kalian. Nah, jaga semampu kalian, seperti kalian menjaga tubuh kalian untuk tidak terluka, untuk tidak berdarah. Maka jagalah batin kalian, jagalah ruh kalian, jagalah jiwa kalian dari dosa, nak. Sekecil apapun. Contoh, imam akan remaja, mungkin akan dewasa. Begitu juga dengan adik Mutia. Adik Mutia akan dewasa dan akan menjadi remaja. Akan tiba waktunya imam memiliki ketertarikan kepada wanita, kepada lawan jenis yang mungkin sebaya atau bahkan sedikit lebih muda. Begitu juga dengan adik Mutia. Mungkin adik Mutia akan tertarik dengan laki-laki. Kalau orang jahiliyah, nak, nyebutnya jatuh cinta dan pacaran. Tapi, nak, walaupun Allah memberikan fitrah kepada kalian untuk saling tertarik kepada satu sama lain, kepada lawan jenis, tapi, nak, jangan diturutkan ya. Jika sudah waktunya, jalannya, caranya adalah menikah. Tapi jika menurut kalian waktunya belum tepat, jangan biarkan hati kalian, jangan biarkan diri kalian dekat kepada lawan jenis secara intim. Kenapa? Karena bagaimanapun kalian menjaga hati dan jiwa kalian untuk dekat kepada Allah, ketika kalian sudah memberikan hati kalian kepada makhluk, bahkan dengan cara yang berlebihan, Allah akan meninggalkan hati kalian. Allah akan meninggalkan hidup kalian. Dan itu adalah kegagalan yang luar biasa, kepedihan dan kesedihan yang sebenarnya. Walaupun kalian tidak menyadari, hati-hati, nak, Allah tetap lebih baik. Tapi jika kalian sudah mampu, menikahlah, dan Allah akan memberikan rahmat kepada kalian dalam hati kalian ketika kalian mencintai pasangan kalian yang halal. Ya, nak, ya, Bunda mohon untuk yang satu ini, jaga diri kalian dari dosa, seperti kalian menjaga tubuh kalian dari luka dan darah. Kita gak akan selalu bersama, nak. Bunda mungkin tidak akan selalu ada dalam sisi kalian, mengingatkan kalian, mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan buruk. Tapi semoga kalian mampu menjaga diri kalian, dan semoga Allah menjaga kalian. Bunda bantu doa, nak. Meskipun kita berada dekat ataupun jauh, tapi Bunda tetap harus ikhtiar untuk menyampaikan ini secara langsung. Meskipun Bunda berdoa agar Allah menjaga kalian dari dosa, tapi diri kalian juga harus berusaha untuk menjaga diri kalian dari dosa. Yang hati-hati jalani hidup. Perih, luka pasti akan dialami oleh setiap manusia. Luka batin, luka jiwa. Tapi, nak, jika kamu menjaga dirimu dari dosa, jika kamu menjaga jiwa dan ruhmu untuk tetap dekat dengan Rabbmu, dengan Allah, pertolongan akan dekat. Kalian akan jauh lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang jauh dari Allah.
hidup kalian akan jauh lebih baik, mulia dan terhormat, terjaga dari kehinaan. Jadi Bunda mohon yang baik-baik. Semoga dengan kebaikan kalian, dengan usaha kalian menjaga diri kalian dalam kebaikan, Allah hanya akan mendekatkan orang-orang baik kepada kalian dan menjauhkan orang-orang yang buruk, yang berniat buruk, yang berhati buruk. Semoga dengan kalian menjaga kebaikan dalam kehidupan kalian, Allah jauhkan kalian dari nasib buruk, kemalangan dan kesedihan, sehingga perjalanan hidup kalian insya Allah walaupun pedih, kecewa, sedih, kalian akan tetap menjadi manusia yang terhormat di pandangan manusia, dan insya Allah di hadapan Allah kalian akan tetap menjadi manusia-manusia mulia, insya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa Bunda sampaikan untuk saat ini. Lain waktu akan Bunda sambung kembali mungkin dengan pesan yang berbeda, tapi semoga suatu saat nanti video ini mampu menjadi mercusuar bagi kalian yang sedang mengalami kegelapan. Mudah-mudahan video ini suatu saat nanti mampu menjadi seteguk air saat kalian dahaga dalam hidup. Dan kembali Bunda yakinkan bahwa kalian tahu betul, Abang Imam dan Adik Mutia tahu betul bagaimana cinta dan sayangnya Bunda untuk kalian. Tapi Allah dan Rasulnya memiliki cinta yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar untuk kalian. Seberapapun cinta dan sayangnya Bunda kepada Abang Imam dan Adik Mutia, yang Bunda pikirkan hanyalah sampai pada kehidupan saja. Bunda khawatir kepada Imam dan Mutia, bagaimana Abang Imam dan Adik Mutia nanti menjalani kehidupan kalian sampai akhir hayat. Tapi Allah dan Rasulnya menginginkan kebaikan untuk kalian lebih dari itu. Karena yang Bunda tahu hanya kehidupan. Bunda tidak tahu bagaimana kehidupan setelah mati, dalam kubur, di padang mahsyar, di hari penghisapan, titian Syiratul Mustaqim. Dan bagaimana suasana? Apakah kita akan memasuki neraka ataupun syurga? Allah tahu betul bagaimana keadaannya dan situasinya. Rasul tahu betul. Untuk itu Abang dan Adik Mutia, tolong jaga cinta dan kasih sayang Allah dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.